Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas, kita sekarang masuk ke dalam agenda pengendalian pekerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Lembaga Administrasi Negara. Nah, izinkan saya yang akan memfasilitasi Bapak Ibu dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini memperkenalkan diri. Saya Dr. Gigi Silviani Kesuma, MPH, dan beberapa training dan workshop seperti yang kita lihat untuk mengembangkan kompetensi sebagai widya iswara. Saya seorang widya iswara ahli madya. Nah, apa dasar hukum dalam penyelenggaraan pelatihan pengawas ini? Pelatihan kepemimpinan pengawas. Dasar hukumnya adalah Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas atau PKP. Yang kedua, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1005 K.1 PDP.07/2019. Dan yang ketiga adalah Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1006 K.1/PDP.07/2019. Nah, inilah yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas. Nah, Bapak Ibu, kompetensi apa yang diharapkan pada seorang pejabat pengawas? Nah, pada pelatihan kepemimpinan pengawas ini dalam Peraturan Nomor 15 Tahun 2019 itu disebutkan bahwa kompetensi kepemimpinan melayani, ya, kompetensi kepemimpinan pengawas ini adalah kompetensi kepemimpinan melayani, kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas yang merupakan kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, apa keterkaitan antar agenda? Bapak Ibu, kita tahu bahwa dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini ada agenda yang pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, kemudian agenda kepemimpinan pelayanan, dan yang ketiga adalah agenda pengendalian pekerjaan. Kemudian Bapak Ibu semua akan mengaktualisasikan kepemimpinannya di dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Nah, apa keterkaitan agenda ini? Bahwa teknik pelayanan publik juga pelayanan publik digital, manajemen mutu, dan manajemen pengawas. Inilah yang terkait dengan agenda pengendalian pekerjaan. Nah, Bapak Ibu, materi pokok yang akan saya sampaikan saat ini ada 3. Yang pertama, konsep komunikasi publik. Yang kedua, komunikasi asertif. Dan yang ketiga adalah public speaking dan presentasi yang efektif. Nah, inilah materi-materi pokok yang kemudian yang saya akan sampaikan tentang bentuk-bentuk komunikasi pada konsep komunikasi publik. Ya, jadi ada 3 materi pokok. Yang pertama, konsep komunikasi publik. 2, komunikasi asertif, dan yang ketiga public speaking dan presentasi yang efektif. Nah, kita masuk untuk materi pokok yang pertama, yaitu konsep komunikasi publik. Nah, mata pelatihan teknik komunikasi publik, ya, dengan deskripsi singkatnya seperti ini. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan untuk menjelaskan dan menerapkan teknik komunikasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Ya, tugas dan fungsi Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas.
Nah, apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita, hasil belajar yang diharapkan adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menerapkan teknik komunikasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya, dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang pengawas sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal. Dan indikator hasil belajar kita adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat 1. Menjelaskan konsepsi komunikasi publik. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan bahasa tulisan. Dan yang ketiga, mempraktekkan public speaking dan presentasi yang efektif. Nah, outline presentasi. Yang pertama, konsep komunikasi publik yang akan difokuskan kepada bentuk-bentuk komunikasi. Yang kedua, komunikasi asertif tentang active listening. Dan yang ketiga, public speaking dan presentasi yang efektif. Fokus kepada struktur dan organisasi presentasi. Nah, materi yang pertama, konsep komunikasi publik dengan metode brainstorming. Kita akan melakukan curah pendapat tentang komunikasi publik. Nah, apakah bentuk-bentuk komunikasi itu? Ya, yang pertama ada komunikasi publik, ada intrapersonal, interpersonal, kelompok, organisasi, massa, antar budaya, dan internasional. Nah, itulah bentuk-bentuk komunikasi. Nah, mari kita melakukan brainstorming, silakan. Nah, tentang konsep, manfaat dan tujuan dan teknik-teknik komunikasi publik. Nah, silakan Bapak menempelkan kertas di papan flip chart apa saja yang Bapak Ibu ketahui tentang komunikasi publik, yang terdiri dari 2 atau 3 kata. Disilakan. Iya. Baik, terima kasih. Nah, inilah hasil brainstorming kita mengenai komunikasi publik. Banyak sekali. Berarti Bapak Ibu semua sudah melaksanakan, menerapkan tentang komunikasi. Nah, perlu kita melangkah kembali ke materi yang kedua. Setelah kita melakukan brainstorming, ternyata Bapak Ibu sudah memahami dan mengetahui apa-apa saja yang terkait dengan komunikasi publik. Terima kasih Bapak Ibu dengan partisipasinya dalam metode brainstorming ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu komunikasi asertif. Nah, Bapak Ibu dari kelompok-kelompok yang tadi, silahkan mengusulkan anggota-anggotanya untuk kita melakukan role play. Role play dalam active listening. Apa saja yang perlu diperhatikan di dalam active listening, yaitu empati. Kemudian menerima, kemudian kemauan memperoleh informasi yang lengkap. Jadi, dan yang terakhir adalah intensitas. Hal inilah yang perlu kita praktekkan, karena active listening adalah sebuah skill yang harus kita pelajari dan kita terapkan di dalam komunikasi publik. Nah, mari silakan Bapak Ibu melakukan perannya, dan sebelum kita melakukan perannya, saya ingin menyampaikan
dari Peter Drucker, beliau berkata, "The most important thing in communication is hearing what isn't said." Yang paling penting dalam sebuah komunikasi adalah mendengar apa yang tidak mereka katakan. Luar biasa. Berarti seluruh panca indera kita terlibat di dalam active listening, ya. Nah, inilah. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempraktekkan, menunjukkan dan melatih diri dalam role play ini. Nah, apa yang kita akan lakukan? Kita akan mempraktekkan komunikasi asertif. Ya. Rumah sakit adalah sebuah pelayanan publik dengan segala kepadatannya, yaitu padat modal, padat karya, padat teknologi, padat manusia, dan juga padat masalah. Nah, silakan Bapak Ibu perankan dalam kelompok. Jadi satu kelompok aja yang terdiri dari beberapa anggota kelompok Bapak Ibu, ya, yang akan memerankan sebagai direktur rumah sakit, wadir pelayanan, wadir keuangan, dokter ahli atau spesialis, paramedis, pasien, dan PPTK. Ya, silahkan dibuat skenarionya dan kita akan melakukan role play. Nah, Bapak Ibu, kita masuk pada materi yang ketiga, public speaking dan presentasi yang efektif. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi melakukan role play, maka setiap kelompok akan mempresentasikan kurang lebih 3 menit, ya, 3 menit hasil dari pengamatan dan penilaiannya terhadap role play komunikasi publik di rumah sakit, ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin memberikan sedikit arahan tentang struktur dan organisasi presentasi. Nah, dalam public speaking dan presentasi yang efektif terdapat struktur dan organisasi presentasi seperti sebuah sandwich seperti yang kita lihat pada gambar. Nah, itu terdiri dari opening, body, and closing. Nah, tahapan-tahapan inilah opening pada saat kita membuka, dan bagian body adalah bagian yang terpanjang karena antara opening dan closing. Di closing ada kesimpulan dan saran atau pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, silakan Bapak Ibu menyiapkan presentasinya tentang teknik komunikasi pada pelayanan rumah sakit. Ya, dari apa yang telah Bapak Ibu amati pada materi sebelumnya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mempresentasikan, beberapa kelompok sudah mempresentasikan teknik presentasi yang efektif. Ya, semua sudah mempunyai struktur, yaitu opening, body, and closing. Nah, tibalah kita pada evaluasi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, apa sajakah bentuk-bentuk komunikasi itu? Iya, betul sekali. Komunikasi publik, intrapersonal, interpersonal, dan lain sebagainya. Iya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Dan yang kedua, apa saja yang menjadi penekanan dalam komunikasi asertif? Silahkan Ibu Nona. Iya, terima kasih atas pengulangannya dan mereview kembali pembelajaran kita yang sebelumnya. Nah, yang ketiga, bagaimana struktur presentasi yang efektif? Benar sekali, opening, body, dan closing. Iya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, saya ingin menyampaikan filsafat dari Alvin Toffler, ya. The
the literate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Kata Alvin Toffler, di abad 21 ini bukanlah orang yang tidak bisa membaca dan menulis, ya. Di abad 21 ini orang yang buta bukanlah orang yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi orang yang tidak dapat belajar, belum belajar, dan tidak mau belajar kembali. Nah, mudah-mudahan kita semua bukan di antara itu, karena kita adalah makhluk-makhluk pembelajar. Terima kasih dari saya, dan saya senang sekali bisa memfasilitasi Bapak Ibu dalam pelatihan kepemimpinan pengawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.